Cabang iman yang ke-12 ini tentang pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, sahabat-sahabat, berjumpa kembali di channel Ruang Santri. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalunya memberikan kita semua, khususnya nikmat iman wal Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, bertemu kembali di channel yang sama. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi penghulu umat, Nabi yang Allah SWT sangat cintai, dengan iringan salawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umat beliau mendapatkan syafaatul udzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul kiram, kita lanjutkan kajian kita Syu'abil Iman, kita dalam Mukhtasar Qamiyat Tughyan. Kita melanjutkan cabang iman selanjutnya. Kemarin cabang iman yang ke-11. Sekarang kita lanjut cabang iman yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Wa syu'batu tsaniyata asyara. Adapun ini cabang iman yang ke-12. Apa? Ar-raja'u, yaitu raja, mengharap li rahmatillah, kepada rahmat Allah SWT yang maha luhur. Jadi cabang yang ke-12 ini mengharap rahmat kepada Allah. Kita baca selanjutnya. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini dasar dari cabang iman yang ke-12 ini, yaitu surah Az-Zumar ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, mereka yang asrafu, melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu, ada yang baca la taqnitu, jangan kalian berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar Al-Qur'annya. Kemudian dasar hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, menyampaikan kepada kita semua, al-fajir ar-raji, al-fajir adapun orang yang pendosa, orang ahli maksiat, ar-raji tapi dia punya sifat raja, mengharap li rahmatillah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, aqrabu, yaitu lebih dekat kepada siapa? Kepada Allah, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, minal amidil muqnid, daripada seorang abid, seorang yang suka ibadah atau ahli ibadah, akan tetapi muknid, dia punya sifat yang muknid, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini keterangannya dan langsung dari Al-Qur'an dan hadis, di dalam kitab aslinya gitu ya, dalam kitab Qamiyat Tughyan sedikit ya lumayan banyak pemaparannya. Akan tetapi di sini langsung mengambil inti ataupun hadisnya.
Cabang iman yang ke-12 ini tentang pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik itu kasih sayang di dunia dan kasih sayang di akhirat. Makanya setiap kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu asal katanya sama, rahima yarhamu. Ada rahmatan masdarnya, ada rahmanan, ada juga itu bisa rahman itu isim sifat bil mubalaghah, kemudian rahiman ada juga gitu, itu masdarnya. Asalnya sama, ar-rahim, ar-rahman, kemudian rahmatan terambil dari fi'il madhi rahima yarhamu. Adapun rahmatan di sini sebenarnya isim masdar, sedangkan ar-rahim dan ar-rahman isim fa'il. Makanya di dalam lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala yang punya Ar-Rahman, punya sifat kasih sayang kepada Ar-Rahman. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu di dunia, baik kafir ataupun muslim, gitu, orang beriman dan orang yang tidak beriman, dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya berupa apa? Berupa masih bisa dijadikan dia manusia yang sehat, manusia yang masih diberi keluasan rezeki, manusia yang masih bisa leluasa di bumi ini. Itu rahmat dari Allah SWT. Bukan hanya kepada orang muslim saja, orang beriman saja. Berbeda dengan sifat Ar-Rahim yang nanti akan Allah SWT berikan khusus kepada orang-orang beriman di akhirat kelak. Kemudian terkait dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di sini, dasar hadis dasar yang awal itu Al-Qur'an dari surah Az-Zumar, bahwasanya salah satu asbabun nuzul dari surah ini, wahai Rasulullah gitu, wahai Muhammad, Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku mereka yang berputus asa ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ketika Rasulullah SAW diutus kepada Wahsy, seorang pembunuh Wahsy itu, untuk mengajak dia kepada Islam. Kemudian Wahsy menyampaikan, kaifa tar'uni ila dinik, bagaimana engkau akan mengajakku kepada agamamu ya Muhammad, sedangkan saya seorang pembunuh gitu, pembunuh para sahabat, pembunuh lah bahasanya itu, al-fajir, sangat banyak berdosanya ya, kan belum Islam dia, pembunuh, bagaimana engkau mengajakku dalam Islam. Kemudian Rasulullah menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah, bahasanya semua pun dosa membunuh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mau bertobat, gitu, akan diampuni oleh Allah. Illa man taba, orang berdosa ketika taba wa amila dan berbuat amalan sholihah, berbuat amal soleh, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Kemudian Wahsy menjawab lagi, bagaimana syarat itu? Sangat susah ya Rasulullah, sudah beriman, melakukan amal-amal soleh gitu, pokoknya ngeles terus bagaimana dia itu kepada Rasulullah supaya dia memberatkan Rasulullah untuk mengajaknya. Akhirnya sampai terakhir disampaikan turun ayat ini, qul ya ibadiyalladzina amanu. Setelah turun ini, karena dia merasa bahwasanya dia termasuk orang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ketika itu dia, nah ini saya wajatu syarton, saya mendapatkan satu syarat, maksudnya syarat yang enggak terlalu berat, dan menurut dia itu sudah beriman. Tadi kan ayat yang pertama, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah, sudah beriman kemudian melakukan amal-amal soleh lagi, bahasa dia seperti itu. Jadi cukup dari ini, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu ringan menurut dia. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji
seorang pendosa yang punya sifat ataupun punya niatan di dalam hatinya masih ada setitik iman mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, aqrabu, maka dia itu lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada ampunan Allah daripada seorang hamba yang muknit, dia berputus asa. Dikisahkan di zaman Rasulullah, di zaman madiyah gitu ya, ada seorang abid al-mujtahid, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sungguh-sungguh, al-mujtahid. Akan tetapi sebab buruknya dia yuqnitun nas, selain dia berputus asa kepada Allah, dia buat orang lain, buat manusia-manusia lain itu berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berbuat dosa, ya sudahlah, kamu gak akan diampuni oleh Allah. Itu berputus asa itu. Akhirnya ketika dia meninggal, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, saya sudah beribadah di dunia ini sudah sangat banyak, sungguh-sungguh kepadamu. Apa balasan ataupun apa yang kau akan berikan Allah kepadaku? Allah menjawab dalam hadis qudsinya, lakan nar, aku kasih kamu neraka, bagimu neraka. Allah berfirman seperti itu. Ya Allah, bagaimana dengan kesungguhan ibadahku? Bagaimana dengan amalan-amalan yang telah aku berbuat banyak di dunia, amal kebaikan? Gitu. Jadi dia nuntut amal ibadahnya. Kemudian Allah menyampaikan, kamu di dunia buat orang, buat manusia itu putus asa dari rahmatku, maka sekarang hari ini aku yang akan membuatmu putus asa dari rahmatku, maka dia masuk neraka. Itu selesainya. Kemudian kisahkan lagi kan di bahasanya ada seorang pemuda yang membunuh 99 orang itu. Membunuh 99 orang. Pembunuh juga al-fajir dia. Akhirnya tapi dia dapat rahmat Allah. Di dalam hatinya dia ingin bertobat. Datang kepada seorang syekh. Bahasanya, ya wahai syekh, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah tobat saya diterima? Apakah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa saya? Syekh itu berpikir, oh terlalu banyak itu dosanya 99 orang. Allah nggak akan kasih taubat kepadamu. Gitu. Kemudian sifat hewani, sifat premanismenya dia orang ini, seorang pemuda ini muncul kembali. Maka akhirnya si syekh itu dibunuh. Jadi genaplah 100 orang yang dibunuh olehnya. Gitu. Kemudian datang lagi ke syekh yang kedua. Sesudah membunuh 100 orang ini. Datang lagi, wahai syekh, apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Saya ingin bertobat. Apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku yang bergelimang ini? Maka syekh yang ini menjawab, Allah SWT Maha Pengampun. Bagaimanapun besar dosamu, tapi rahmat Allah lebih besar daripada dosamu. Dimanapun luasnya perbuatan maksiatmu kepada Allah, akan tetapi rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosamu, daripada maksiatmu kepada Allah. Bersenanglah pemuda ini, akhirnya dikasih tunjuk oleh syekh, kalau kamu ingin menjadi dosa lagi, pergilah merantau, pergilah pindah, hijrah dari kampung kamu yang karena lingkungan itu mempengaruhimu, lingkunganmu buruk, maka pindah di lingkungan orang-orang soleh di kampung sebelah sana. Akhirnya ketika dia berjalan dari kampung maksiat ke menuju kampung yang orang soleh-soleh, kampung tobat bahasanya. Ada dari perjalanan kampung maksiat menuju kampung tobat, dia meninggal, dicabut oleh Allah SWT, suruh diperintahkan malaikat suruh mencabut nyawanya. Akhirnya ada dua malaikat amal baik dan amal buruk ini bingung, dia termasuk ahli neraka apa ahli jannah. Maka keputusan Allah SWT ukur jarak dari kampung maksiat menuju kampung taubat ini. Jika dari kampung maksiat lebih dekat, maka dia ahli nar. Akan tetapi jika
jarak dia dari dirinya ke kampung tobat itu lebih dekat, maka dia termasuk ahlul jannah. Diukurlah bagaimana akhirnya. Setelah diukur, Masya Allah, lebih dekat ke kampung taubat. Bahkan dia termasuk orang yang nggak pernah melakukan ibadah ataupun perbuatan baik lainnya, hanya saja dia ingin bertaubat. Ya sudah, maksiat sudah banyak, terakhir membunuh 100 orang itu maksiatnya, itu raja maksiat lah bahasanya. Akan tetapi diampuni Allah SWT dan dia dimasukkan golongan yang ahlul jannah. Masya Allah. Jadi ikhwanul kiram, rahmat Allah SWT itu sangat-sangat luas. Gimana pun dosa kita, gimana pun maksiat kita kepada Allah, tetap kita harus kepada Allah husnudzon, bahasanya Allah Maha Pengampun dan pasti mengampuni kita, gitu. Salah satu yang ciri dari kita ataupun seorang putus asa dari rahmat Allah, dia tidak menjalankan khususnya yang mahdhah sajalah, ibadah yang mahdhah, yaitu salat 5 waktu. Ketika seseorang sudah meninggalkan salat 5 waktu, seakan-akan dia mengatakan, saya ini nggak butuh Allah, gitu. Na'udzubillah. Saya ini nggak perlu pertolongan Allah. Wal'ayadzubillah. Jadi seperti itu. Makanya sebanyak-banyak perbuatan dosa kita, bergelimang dosa kita, tetap sholat. Karena itu sebagai menunjukkan sholat itu pengharapan kita supaya dosa kita terus diampuni Allah, gitu. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, itu kesimpulannya. Jadi segimanapun dosa, segimanapun perbuatan buruk kita, maka kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah, selalu berbuat baik meskipun iman kita yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Ya memang iman kita ini manusia khususnya yazid, bertambah dengan ta'ah dan ketaatan kepada Allah, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang iman kita ini dengan maksiat. Walayauzubillah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi golongan yang oleh Allah SWT dijauhkan dari maksiat kepadanya, dan kita digolongkan orang yang termasuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bisa bermanfaat, bisa memberikan keberkahan bagi kita. Wallahu alam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.